Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas Al-Malik dan Al-Qudus. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Baik anak-anak, selamat datang kembali di pembelajaran tematik bersama Ibu Vera. Hari ini kita akan masuk ke subtema baru. Dan materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenal permukaan bumi dan kenampakan alami bumi. Tetapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita baca ta'awuz bersama-sama dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, supaya belajarnya tambah semangat lagi, kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Ibu harap kalian semua selalu semangat ya dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Oke anak-anak, yang akan kita bahas hari ini yang pertama yaitu Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Yang kedua, materi mengenal permukaan bumi. Yang ketiga, materi kenampakan alami bumi. Dan yang keempat yaitu penugasan. Nah, anak-anak, Quran Surat Al-Qasas ayat 77 akan menjadi sumber belajar kita hari ini. Maka dari itu, Bu Guru harapkan kalian simak dan dengarkan baik-baik ya. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, anak-anak, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77 menyebutkan bahwa dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka dari itu, materi yang akan kita bahas hari ini mengenal permukaan bumi dan kenampakan alami bumi. Kita akan tahu hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya yaitu bumi. Allah telah menciptakan planet beserta segala isinya termasuk bumi. Bumi adalah planet yang menjadi tempat tinggal kita saat ini. Perhatikanlah di sekeliling kita, mengapa bumi menjadi tempat yang tepat untuk kita tinggali? Kira-kira kenapa ya anak-anak? Mengapa bumi menjadi tempat yang tepat untuk kita tinggali? Salah satu jawabannya yaitu karena di bumi terdapat oksigen yang mencukupi. Nah, oksigen yang mencukupi itu merupakan anugerah yang Allah berikan terhadap makhluk hidup, termasuk kita sebagai manusia. Selanjutnya yaitu mengenal permukaan bumi. Nah, di sini Bu Vera memiliki beberapa contoh permukaan bumi. Coba kalian perhatikan gambar apakah ini? Pernahkah kalian melihat pemandangan seperti ini? Yang pertama, Ibu memiliki gambar
hutan ya. Nah, di dalam hutan itu terdapat berbagai macam hewan, baik itu hewan buas maupun hewan jinak. Kemudian terdapat berbagai macam pohon dan juga tumbuhan. Yang kedua yaitu ada gambar singa yang sedang berada di tebing jurang pantai ya. Yang ketiga yaitu ada gambar pegunungan. Dan yang keempat yaitu ada lautan atau pantai. Nah, dari keempat gambar tersebut itu merupakan contoh dari permukaan bumi. Kemudian, materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu kenampakan alami bumi. Kenampakan alami bumi yang pertama yaitu ada lautan ya, atau sering kita sebut dengan pantai. Nah, anak-anak, pernahkah kalian pergi ke pantai atau ke lautan? Tentunya ada yang pernah ya, ada yang tidak. Nah, kalau di lautan atau di pantai, hal apa saja sih yang biasanya sering kita lihat? Ya, betul. Biasanya kita lihat terdapat nelayan ya yang sedang mencari ikan. Kemudian kalau di dalam laut itu terdapat bermacam-macam ikan atau bahkan berjuta-juta ikan, kemudian terumbu karang yang sangat indah. Nah, anak-anak, apabila kita sedang berada di pantai atau di lautan, maka kita harus selalu menjaga lingkungan di sekitarnya. Kita tidak boleh mencemari lingkungan yang ada di sekitarnya dengan membuang sampah sembarangan. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga lingkungan sekitarnya untuk menjaga ekosistemnya. Kemudian yang kedua yaitu ada gambar pegunungan. Nah, siapa di sini yang pernah melihat pegunungan atau pergi ke pegunungan? Tentunya pernah ya, kita semua melihat pegunungan. Pegunungan juga merupakan tempat yang sangat banyak disukai oleh masyarakat. Karena apa? Karena di pegunungan itu suasananya indah, kemudian udaranya sejuk, dingin ya. Terdapat berbagai macam tumbuhan, pohon, juga terdapat sawah, dan di dalamnya juga terdapat air terjun. Bahkan pegunungan biasanya bisa digunakan sebagai tempat wisata. Maka dari itu, apabila kita sedang berada di dalam pegunungan, kita juga harus selalu menjaga kelestarian di sekitarnya. Kita tidak boleh mencemari lingkungan di sekitarnya, kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang ketiga yaitu ada sungai. Nah, kalau sungai biasanya terdapat di beberapa daerah ya. Mungkin di tempat tinggal kalian juga terdapat sungai. Nah, kalau di sungai itu biasanya juga ada ikan ya. Tetapi apabila kita sedang berada di sungai, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena bisa menyebabkan bencana banjir. Kita harus menjaga kebersihannya, tidak boleh mencemari lingkungan kita. Kemudian anak-anak yang keempat yaitu ada gambar apa ya ini? Iya, betul, ini adalah gambar jurang. Jurang juga termasuk contoh dari kenampakan alami bumi. Jurang itu biasanya terdapat di tebing pantai atau di tebing pegunungan. Dan jurang itu termasuk curam yang sangat dalam juga sempit ya. Dan di dalam jurang biasanya terdapat hewan-hewan buas seperti ular ya. Kemudian gambar yang kelima itu ada hutan. Nah, seperti yang Bu Vera katakan tadi ya, bahwa di hutan itu terdapat berbagai macam hewan, baik itu hewan buas maupun hewan jinak. Kemudian terdapat pohon dan tumbuhan yang dapat kita manfaatkan.
Nah, apabila kita sedang berada di dalam hutan, kita juga tidak boleh mencemari lingkungannya, apalagi sampai menebang pohon sembarangan. Karena itu akan menyebabkan hutan menjadi gundul atau kebakaran hutan. Nah, anak-anak, dari kelima contoh tersebut itu merupakan contoh dari kenampakan alami bumi yang harus kita jaga dan kita rawat untuk kelangsungan hidup kita sendiri. Baik, untuk kesimpulannya, pembelajaran hari ini yaitu Subhanallah ya, begitu indah Allah ciptakan alam sekitar kita. Allah menciptakan bumi dan isinya adalah untuk dijaga dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh manusia. Allah tidak menyukai manusia yang merusak bumi dan juga isinya. Maka dari itu, kita harus senantiasa menjaga dan merawat alam di sekitar kita, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Baik anak-anak, untuk tugasnya hari ini silahkan anak-anak siapkan workbook tematik bumi, air, dan matahari, kemudian buka workbook halaman 2 dan halaman 12. Kemudian kalian isi dan apabila telah selesai hasil tugasnya, anak-anak kirimkan pada grup daring ya. Baik anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.